Ya, Eh, luar biasa sekali ya apa yang telah dipaparkan oleh Mang Amsi ini. Jadi subhanallah saya mengetik apa yang telah beliau sampaikan ini sebagai resume. Rasanya tidak mampu karena saya harus berpikir tentang Masya Allah ini ternyata benar sekali apa yang disampaikan oleh beliau. Eh, Betul Mang Amsi bahwa hari ini saya sebetulnya kena prank oleh Mang Amsi. Saya pikir Mang Amsi akan menjelaskan tentang saham syariah secara makna ekstrinsik ya, tetapi ternyata yang disampaikan oleh beliau adalah saham syariah secara intrinsik. Luar biasa sehingga kita tahu oh benar bahwa kita hidup ini harus memperhitungkan tentang untung ruginya bagaimana, tetapi beliau telah menyampaikan sebuah prinsip untung rugi dalam bisnis secara Islami, yaitu salah satunya adalah dengan baksos. Baca Al-Quran, sholat, dan sedekah. Sesuatu yang sebetulnya sudah kita kerjakan sehari-hari. Tetapi kadang-kadang memang kita belum bisa menyadari hal itu. Bahwa segala sesuatu apabila kita kerjakan berdasarkan ini dengan benar, maka kita akan menjadi seseorang yang beruntung dalam hidup. Terima kasih Mang Amsi, apa yang telah disampaikan oleh Mang Amsi hari ini luar biasa. Semoga menginspirasi kita semua. Bapak Ibu sekalian, telah ada beberapa raise hand pemirsa yang ingin sekali mengajukan pertanyaan kepada Mang Amsi, tetapi izinkan saya, ini sejak tadi sudah saya lihat ada Ibu Eka Rupaidah dari Mandua Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang sejak awal beliau telah mengajukan pertanyaan, karena itu izinkan saya membaca pertanyaannya, kemudian nanti mungkin Mang Amsi bisa langsung menjawabnya. Bagaimana kiat-kiatnya agar kita bisa rajin membaca Al-Quran, bisa sholat tepat waktu, dan rajin bersedekah? Karena kadang-kadang suka bertentangan, ingin melakukannya, tetapi kadang-kadang agak susah. Ini mungkin adalah sesuatu yang kita temukan. Bisa jadi kita juga seperti ini. Karena itu, mohon penjelasan dari Mang Amsi bagaimana kiat-kiat tersebut agar kita bisa dihindarkan dari hal-hal yang tidak berbaksos. Silahkan Mang Amsi. Terima kasih Fraudian dan Ustazah Eka dari Bandung ya. Salam kenal Bu. Ini pertanyaan yang sebenarnya menyindir saya sekaligus dan menyindir dan menyadarkan juga ya. Jadi memang sebagai manusia tentunya kita tidak terlepas dari ujian dan godaan. Dan itu sudah ditegaskan di Al-Quran surah Al-Mulk ya, nomor 67 ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala gitu. Jadi Allah yang telah menciptakan mati dan hidup itu untuk menguji seberapa baik amal kalian gitu. Di surah Al-Anbiya nomor 21 ayat 35 Allah juga berfirman walanabluwannakum bisyarri wal khair gitu. Pasti kami akan menguji kalian dengan kejahatan, dengan kejelekan dan kebaikan. Jadi kalau ujian itu Allah selalu mendahulukan yang jelek-jelek dulu, Bu Raudian. Jadi walanabluwannakum bisyarri wal khair. Pasti kami akan menguji kalian. La nun taukid. Kalau belajar bahasa Arab itu la itu taukid, penguat. Tambah lagi nun taukid, penguat lagi gitu. Itu saking benernya akan terjadi dalam kehidupan manusia itu, kita akan benar-benar pasti diuji dengan kejelekan, dengan kejahatan dan kebaikan. Nah itu ya. Kemudian juga sering apa yang saya maksud adalah manusia secara fitrahnya itu memang memiliki nafs atau jiwa. Bedakan antara nafs versi Al-Quran dengan nafs versi kamus bahasa Indonesia KBBI ya. Di kita kan nafsu itu ya nafsu gitu, amarah atau apa. Tapi di Quran nafsu itu jiwa. Itu yang menjadi ciri khas manusia. Kenapa? Karena akal itu milik malaikat katanya, dan nafsu atau hawa itu milik setan. Nah manusia itu punya jiwa. Sebenarnya di surah Asy-Syams dikatakan wa nafsi wa masawu. Kemudian fa'alhamaha, maka akan diberikan atau dibisikkan ke jiwa itu fujuruha wa taqwaha, kejelekan-kejelekan. Dan kembali lagi kalau bisikan itu biasanya diawali dengan kejelek, lebih banyak yang jelek dan lebih didahulukan yang jelek. Kenapa? Karena manusia itu tunggal, tapi fujur itu jamak bentuknya.
Karena bisikan jahat atau bisikan jelek itu banyak dan sering dan banyak alternatifnya. Maka ketika kita misalnya tadi, kenapa sih ya kita juga agak malas gitu, atau misalnya membaca Quran, ya mungkin tadi disitulah fitrah manusia memang seperti itu, ada ujiannya, kemudian memang bisikannya lebih banyak untuk mengarah hal-hal yang negatif. Tugas kita adalah apa? Qad aflaha man zakkaha, pasti bahagia orang yang bisa membersihkan, menyeleksi bisikan-bisikan itu. Kan zakka itu mensucikan, kalau mensucikan kan kita membersihkan sesuatu ya, misalnya ayam ketika mau dimasak kan harus dibersihin dulu bulunya, kemudian direbus dulu ya, kemudian dicabut di bulunya, kemudian dibersihkan, dicuci supaya bersih dan supaya suci. Nah, ibaratnya kita juga sama, banyak durinya, banyak bulunya ketika mau beribadah ya kita harus bersihkan. Kenapa? Karena jaminannya kebahagiaan. Qad aflaha man zakkaha, pasti bahagia orang yang bisa membersihkan bisikan-bisikan itu, menyeleksi bisikan-bisikan itu. Tidak mungkin manusia tidak ada bisikan jahat. Tapi yang paling penting bukan bisikannya, tapi bagaimana kita merespon bisikan tersebut. Begitu. Maka Allah tegaskan, jiwa itu pasti ada dibisiki sesuatu banyak yang jahat dan ketakwaan, berbuat jahat dan berbuat baik. Tapi bagi yang mau membersihkan bisikan-bisikan jahat, kemudian memilih bisikan-bisikan baik, maka itu akan bahagia. Qad aflaha, pakai qad itu tahqiq, pasti bahagia. Wa qad khaba man dasaha, tapi orang yang mengabaikan atau bahkan mengotori jiwanya dengan perbuatan yang lebih baik, lebih jahat, lebih banyak maksudnya kejahatannya, khaba, akan menyesal. Itu akan merugi pada akhirnya, qad khaba man dasaha, dan seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Jadi untuk tidak ada jalan lain untuk menambah atau menyemangati, motivasi itu kita sendiri yang harus membuat target, kita sendiri yang katakanlah meniatkan diri untuk melakukan kebaikan. Karena hanya itu yang bisa menjadi bekal nanti di akhirat. Kan ada sebuah hadis yang mengatakan kamu akan diantar oleh 3 ketika meninggal. Harta, keluarga, dan amal. Yang 2 balik lagi, yang 1 tinggal. Harta dan keluarga balik ke rumah. Gitu. Tapi amal yang akan tetap ada di kuburan atau tetap ada di alam barzah sambil menunggu kiamat nanti. Maka berarti watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kita harus banyak berbekal gitu, karena sebaik-baik bekal ya tidak ada jalan lain kecuali ketakwaan. Mungkin itu Frau Dian. Terima kasih. Baik, terima kasih Mang Amsi. Jadi intinya segala sesuatunya adalah kembali kepada diri kita sendiri. Jadi kita bisa rajin atau sholat tepat waktu, kita bisa juga bersedekah dan lain sebagainya, itu bergantung kepada kita. Terima kasih Mang Amsi. Kemudian hadirin sekalian, hari ini sudah ada yang raise hand, yaitu Pak Lukman dan Pak Ahmad Sugiarto. Kemudian banyak sekali pertanyaan yang ada di chat room. Mungkin sekarang saya berikan kesempatan saja untuk interaktif, diskusi interaktif. Kemudian saya berikan kepada, wah ini saya bingung, Pak Lukman Pak dulu, atau ke Pak Lukman. Oh, Pak Lukman dulu ya, Kang ya. Oke, terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada Pak Lukman. Silakan Pak Lukman. Suaranya Pak Lukman belum terdengar. Tes, cek sound. Silakan Pak. Ada suaranya Pak? Ada. Aku ping. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah ahsana jaza Ustaz Amsi. Tadi saya menyimak paparan ya, sangat begitu jelas sekali dan materinya sangat bagus sekali. Dan saya yakin jamaah di sini semua sudah paham apa yang Mang Amsi sampaikan. Intinya baksos itu harus dijadikan pola hidup kita dalam bersosial dan beragama, ya, terutama kita dalam beragama Islam harus senantiasa membaca Al-Quran, ya, kemudian juga sedekah. Nah, ini yang menjadi permasalahan di tengah-tengah kaum muslimin. Sosial itu sering dijadikan sebuah tameng ya, untuk mereka bisa bertahan hidup. Ketika di tengah-tengah masyarakat sekarang yang banyak butuh bantuan sosial, mereka memerlukan bantuan seperti itu. Dan yang lebih aneh lagi, agama sering dijadikan sebuah alasan gitu ya. Banyak di antara kawan-kawan kita yang menjadikan misalkan ya,
sebuah lembaga institusi ya yang itu notabene aba-aba gitu ya. Kemudian mencari bantuan-bantuan ya keliling misalkan dengan menggunakan kendaraan ataupun berjalan kaki, meminta-minta bantuan atau meminta sedekah gitu ya, seperti itu. Sedangkan kita tidak tahu wujudnya seperti apa lembaga pendidikan atau apapun yang dijadikan proposal oleh mereka. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ya terhadap pencemaran nama baik lembaga ataupun sebagainya yang mereka mencari-cari bantuan tetapi bukan untuk pembangunan atau untuk kemajuan lembaga pendidikan dan sebagainya, tapi untuk bisnis seperti itu. Itu pertanyaannya ya. Terima kasih. Itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat untuk saya khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Mang Amsi, mungkin walaupun ini Pak Lukman juga memberikan benang merah untuk kita semua dalam hidup ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Mang Amsi terkait apa yang sudah disampaikan oleh Pak Lukman. Syukron jazilan Ustadz Lukman, beliau guru saya dari Sukabumi, dan itu membuat kita memperkaya insight kita tentang sedekah ya. Dan memang tidak dipungkiri, kenyataannya memang ada yang seperti itu. Dan sekarang saya pun mengalami hal yang sama, Pak Ustadz. Kenapa? Karena saya pun nama dan komunitas itu sering dicatut untuk penipuan. Gitu. Kenapa? Karena sementara saya pribadi tidak pernah melakukan seperti itu gitu ya. Tapi orang lain ya ada yang berani seperti itu, dan bukan satu dua, banyak. Dan memang kalau kita kembali ke sejarah ya, jangankan lembaga amal palsu gitu. Jangankan katakanlah amilin zakat palsu. Nabi juga dulu ada yang palsu gitu kan. Musailamah al-Kadzab dan seterusnya gitu. Memang tantangan kita dalam berdakwah ya seperti itu. Kita ada yang mukhlis tapi ada juga yang muflisnya gitu. Ada yang kita benar-benar ikhlas untuk membantu tapi ada juga yang memanfaatkan itu untuk bisnis. Dan itu selalu ada di setiap kesempatan. Kalau saya sih memaknainya dalam surah Al-An'am dikatakan wa kadzalika ja'alna likulli qaryatin akabira mujrimiha. Di setiap zaman dan di setiap tempat selalu ada kriminalnya gitu. Selalu ada kriminal kahotnya gitu istilahnya kalau Sunda mah. Kriminal benernya ada, dan bahkan dalam agama pun banyak pembohong agama di situ. Maka kalau bagaimana kalau ditanya solusinya, kalau saya pribadi ya, kalau ada yang nanya, ada yang minta bantuan, saya selalu tanya, ini alamatnya di mana, Pak? Alamatnya di mana? Suatu ketika pernah saya lagi di Bandung, itu ada yang minta ke saya di kampus waktu itu, dia menyodorkan proposal. Kebetulan alamatnya itu alamat kampung saya di Cianjur. Kemudian saya tanya, Mas, Kang, iya Cianjur, yakin nih Cianjur gitu. Saya tanya gitu, kenapa gitu Pak? Saya orang sana. Dia langsung keluar Pak. Gitu. Jadi memang kenapa? Karena dia udah tahu dia nipu gitu ya. Dia nipu. Saya orang sana Pak. Setahu saya nggak ada nama masjid ini, nggak ada nama pesantren ini. Ya. Nah kalau kita sudah tahu seperti itu dan ini adalah modus penipuan, ya kita nggak usah ngasih. Tapi yang kalau kita nggak tahu itu kan di jalan ya Pak ya. Saya lagi di mobil, lagi naik angkutan umum, itu ada yang minta. Kalau itu saya husnuzon, ngasih aja gitu. Setelah itu dia pakai apa, saya husnuzon. Kenapa? Karena bagi saya sedekah itu transaksinya dengan Allah, bukan dengan orang itu. Bahkan ya kalau saya pribadi nih, bahkan kalau kita ngasih ke orang yang katakanlah mau nipu juga, saya doain mudah-mudahan sedekah dari saya mengubah pola pandang dia bahwa sedekah itu bukan untuk main-main gitu. Jadi kadang yang harus kita pertajam itu adalah doa kita ketika sedekahnya. Jadi mau yang nipu mau yang enggak gitu ya, bagi kita tetap kebaikan. Tapi ketika bagi merekanya ya boleh jadi itu adalah sebuah penipuan yang akhirnya akan membuat dia celaka. Dan itu udah terbukti sekarang, orang yang memanfaatkan sedekah atau infak untuk perbuatan jahat, ya kita tahu sekarang yang lagi rame di Bandung misalnya gitu kan, dengan kedok tahfiz dan yang lainnya, bahkan yang paling miris kan dijadikan panti asuhan gitu ya, karena dan anaknya hasil dia kan gitu seperti. Nah itu udah ketahuan dan bahkan katanya sekarang hukumannya mati gitu. Dan itu bukti nyata di dunia juga, kalau ada yang main-main dengan sedekah, ada yang main-main dengan infak yang harusnya diberikan kepada yang berhak, Allah akan berikan siksaannya pun nyata dan cepat di dunia ini. Nah seperti itu mungkin kalau dari saya, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mang Amsi. Masih ada beberapa waktu. Kemudian saya beralih lagi kepada pertanyaan. Ini sebetulnya lucu, tetapi memang ini adanya begini. Jadi ini ada satu pertanyaan, bagaimana Mang Amsi? Saya ingin sedekah, tapi ya itu tadi, hutang masih banyak. Mungkin ini yang bisa jadi ini ya, cerminan untuk kita semua bahwa memang seringkali seperti itu. Bagaimana kira-kira nih Mang Amsi? Oke, terima kasih Bro Dian. Ini dari Pak Sutrisno ya, dari Pacitan. Jadi kalau punya utang itu kan wajib harus dibayar dulu ya. Sedekah itu sunnah gitu. Sedekah itu sunnah. Jadi dahulukan dulu utang kalau memang masih punya utang. Tapi kalau Bapak Ibu bisa memanagenya, sebagian buat utang, sebagian buat sedekah. Dan sedekahnya niatkan buat utang lunas kan seperti itu. Karena di surah At-Talaq ayat 7 Allah berfirman liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik bima atahullah gitu. Kalau nggak salah ya, mohon nanti diluruskan. Hendaklah orang yang punya kelebihan harta itu banyak bersedekah atau berinfak di situ. Gitu. Tetapi orang yang terbatas rezekinya, yang sedang dibatasi rezekinya atau yang sedang berkurang rezekinya, dia juga harus tetap memberi sesuai dengan apa yang Allah berikan. Ternyata sedekah itu bukan masalah banyak atau sedikit. Tapi sedekah itu masalah kemauan dan masalah persentase dari apa yang mau kita berikan kepada orang lain. Seperti itu. Jadi intinya belajar sedekah itu belajar dari yang kecil dulu ya Bapak Ibu. Kita akan terbiasa bersedekah 10.000 setelah kita terbiasa sedekah 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 sampai 100 juta pun kita akan biasa. Kenapa? Saya punya rumus. Ya. Semakin kebal bersedekah, semakin tebal berkah. Jadi semakin kebal sedekah, semakin tebal berkah gitu. Kalau kita sudah merasa kebal dengan sedekah yang banyak, semakin terbiasa, semakin kebal, berkahnya semakin tebal. Jadi memang tergantung mindset kita ya, tergantung mindset kita di awal. Saya pun pernah mengalami hal-hal yang sama gitu. Tapi sekarang kalau saya mau menurunkan, katakanlah menurunkan keran atau menurunkan alokasi sedekah itu, yang saya pikirkan adalah tadi gitu. Mungkin ada banyak orang yang terganggu karena kita berkurang memberinya. Maka saya selalu berdoa, ya Allah, di bulan ini nambah lagi nih orang yang harus kita sedekahi. Yaitu bagian itu kewajiban Allah, harus nambah rezeki ke saya, bukan saya, karena saya kan hanya menjalankan perintah saja kan seperti itu. Jadi kita negosiasi tanda kutip dengan Allah. Saya itu ingin belajar sedekah tapi dimodali gitu, Budian. Saya ingin banyak belajar sedekah tapi dimodali. Caranya gimana ya? Saya berdoa. Saya sampai bikin doa khusus yang saya baca kalau saya sambil berangkat sekolah dan pulang sekolah, waktu 3-4 jam di jalannya kan lumayan berliku, itu saya berdoanya banyaknya itu. Allahumma ja'alni minal aghniyai syakirin wal askhiyai sabirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang kaya dan bersyukur, kemudian dermawan dan bersabar. Ternyata itu ketika Allah beri kelebihan memang terbukti. Kalau kaya harus bersyukur, kalau dermawan harus sabar, Bu. Jadi orang dermawan itu harus sabar gitu. Baru ngasih ini, besoknya ada yang minta lagi, baru ada yang, jadi kadang kita nggak kelihatan punya uang gitu karena uangnya habis. Nah, tapi untungnya habisnya buat ngasih, bukan buat belanja misalnya, karena belanja udah dijamin di awalnya, cukuplah di rumah. Jadi jangan sampai juga sedekah itu membuat kita juga susah hidup gitu. Jadi kita yang wajibnya dulu menginfakkan kepada keluarga, kepada orang tua, kita pakai prioritas infaknya gitu. Di surah Al-Baqarah 215 itu ada ya, mungkin Bapak Ibu nanti cek Al-Baqarah ayat 215. Itu adalah asnaf sedekah. Dimulai dari orang tua dan siapa kesananya, ada prioritasnya, itu diutamakan prioritas itu. Zakat ada asnafnya, Al-Taubah ayat 60. Kalau sedekah Al-Baqarah 215. Jadi kalau dari tadi saya sering mengatakan indeks ayat Quran karena dulu saya atlet fahmil, Bu. Jadi kan kalau fahmil Quran itu ditanya gitu, surat apa ayat berapa tentang ini, jadi sampai di sini tuh. Jadi ayat ini ya ini saya kasih, ayat ini saya kasih, nah itu, dan itu yang saya tanamkan juga ke anak-anak. Terima kasih, Bu. Mang Amsi, itu juga sedekah Mang Amsi untuk kita semua bahwa ya apa yang telah disampaikan oleh Mang Amsi itu sungguh luar biasa. Hadirin sekalian, ini sudah jam 6.16. Tapi kemudian ya. Saya satu lagi Bu, Pak Mang Amsi masih bisa? Boleh. Sip, saya santai kok, libur. Tapi door prize-nya ingat
Kang Lili, Ya, karena kita masih Pak Ahmad, beda silakan agama. Pak Ahmad. Ya. Iya. Oke. Pak Ahmad Sugianto ya. Pak Gi, Oke. Assalamualaikum. monitor, silakan. Selamat pagi. Oh, selamat siang. Ini sudah siap-siap mau berangkat ke madrasah ya Pak Gi ya. Oke, betul. Oh, langsung keluar. Oh ya. Monggo silakan Pak Gi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Amsi, luar biasa ini pencerahannya dan menambah ini perlu buat saya ini untuk bersedekah gitu. Yang pertama Ustaz, langsung aja Ustaz karena waktunya ini. Kadang-kala kita bingung membedakan konsep sedekah, infak dan zakat itu sendiri. Karena ada yang menyampaikan ya senyumo juga adalah sedekah, tapi ada yang menyampaikan itu adalah infak. Jika mungkin bisa dijelaskan perbedaan menempatkan antara infak, sedekah dan zakat. Kalau zakat mungkin lebih khusus memangnya itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan hutang. Banyak orang yang berhutang. Kemudian di sebuah hadis Rasulullah itu kalau kita memberikan hutang 2 kali, maka yang satunya itu dianggap sebagai sedekah. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, kalau orang itu tidak mampu membayar terhadap hutangnya, maka sedekahkanlah itu. Ini untuk mengikhlaskan untuk mensedekahkan hutang itu bagaimana Ustaz? Mungkin itu dulu Ustaz. Terima kasih. Oke. Pertanyaan pagi ini lumayan membuat saya harus mencari-cari datanya. Oke, saya jawab ya. Pagi wallahu alam bisawab tapi ya. Jadi setahu saya kalau infak dalam konsep Al-Qur'an itu arti dasarnya itu belanja, kemudian. Jadi belanja, membelanjakan harta gitu. Spending lah kalau bahasa Inggrisnya ya, spending atau consume gitu, konsumsi. Jadi infak secara umum adalah konsumsi. Infak secara umum adalah membelanjakan harta, membayar sesuatu untuk kebutuhan kita, itu infak. Tapi kalau infak yang diniatkan untuk ibadah atau amal soleh disebutnya sedekah. Jadi infak itu umum, sedekah masuk di situ, zakat juga masuk di situ karena belanja kan, mengeluarkan harta itu infak. Apapun bentuknya mengeluarkan harta itu infak. Tapi ketika infak diniatkan untuk jalan Allah atau hanya untuk kepada Allah, berbentuk diniatkan untuk ibadah, itu adalah sedekah. Kemudian sedekah ada 2, sedekah fardhah dan sedekah tatawwu. Sedekah wajib dan sedekah sunnah. Sedekah fardhah atau wajib itu zakat. Karena kita ambil tarik konsepnya, dia belanja mengeluarkan harta, niatkan karena Allah, infak sedekah, kemudian wajib zakat. Dia belanja mengeluarkan harta karena Allah, namanya sedekah, sunnah, tatawwu, sedekah biasa. Nah, seperti itu. Nah, zakat sedekah itu beda. Kalau zakat ada aturannya, nisabnya. Zakat kambing dengan zakat emas berbeda nisabnya. Batas minimal harta yang wajib dizakatinya berbeda. Yang ini misalnya kalau emas 85 gram, kalau kambing 40 ekor gitu ya. Unta 5 ekor itu beda nisabnya. Di zakat ada nisab, ada haul. Haul itu jangka waktu kepemilikan minimal setahun dimiliki. Kalau baru 6 bulan kemudian itu belum wajib zakat. Kemudian ada waktunya, misalnya zakat fitrah, nggak bisa zakat fitrah bulan Rajab, harus bulan puasa atau menjelang Idul Fitri seperti itu. Kemudian sunnah, kalau sedekah sunnah itu tidak dibatasi. Berapapun, apapun, tidak ada batas minimal kepemilikan, tidak ada batas minimal waktu. Sedekah itu lebih fleksibel, ya. Sedekah sunnah lebih fleksibel. Itu pertanyaan yang pertama, mungkin bisa menjawab. Yang kedua, masalah utang. Sekarang itu memang begini ya, Pak Gi, memang fenomenanya seperti itu, mengutangkan, lebih baik menghindari mengutangkan daripada menagih utang susah. Lebih susah menagih hutang daripada memberikan utang, seperti itu. Tapi kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi sih mengukur diri gitu, misalnya ada yang minjem nih, tapi saya kalau sebulan ini kebutuhan belum cukup nih, misalnya, atau misalnya ada kebutuhan yang di luar kebiasaan, saya nggak akan mengutangkan. Kenapa? Karena nanti pun kalau dikasih, saya pun jadi berat dan dia pun jadi berat sama gitu. Jadi
Akhirnya kita berpikir, saya ngobrol jujur aja, mohon maaf sekarang saya sedang tidak ada. Kalau ada pun buat kebutuhan saya pribadi dan ini jaga-jaga buat sampai sebulan ini. Jujur aja gitu. Daripada nanti setelah mengutangkan kita nagihnya susah, malu gitu. Pertama malu kadang kan, yang kedua susah juga. Bahkan katanya yang ditagih utang itu lebih kejam daripada yang berutang. Dan seperti itu sekarang. Nah, jadi nanti bisa disesuaikan. Tapi kalau misalnya ternyata pagi nanti setelah memberikan utang diberikan kelulusan oleh Allah dalam hal rezeki, di surah Al-Baqarah dikatakan seperti ini. Wa in kana zu usratin panaziratun ila maisarah. Kalau ada orang yang berutang, kemudian dia mengalami kesulitan dalam membayar, panaziratun ila maisarah, maka tangguhkanlah itu kepada sampai dia mendapatkan kemudahan. Itu ada aturan. Saya sambil baca ya, takut lupa deh. Ayat 270-an. Bentar ya, dikit. Jadi ini. Wa in kana zu usratin panaziratun ila maisarah, surah Al-Baqarah ayat 280 ya. Jika orang tersebut memiliki kesulitan dalam membayar utang, panaziratun ila maisarah, maka tangguhkanlah kepada waktu yang dia mudah untuk bayar. Artinya beri tempo waktu sampai dia gampang bayarnya, sampai dia bisa bayar. Wa anta saddaku, tapi kalau kamu mau menyedekahkan hutang itu, mau memberikan hutang itu, membonuskan, menggratiskan gitu, hutang tersebut khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, itu pun kalau kamu tahu memahami pahala sedekah, pahala melunaskan utang orang yang berutang kepada kita, kan seperti itu. Jadi ayat ini berada dalam rangkaian. Jadi saya suka dengan ayat 261 sampai 282. Nanti boleh Bapak Ibu cek di Al-Quran Al-Baqarah ayat 261 sampai 282. 261 sampai 274 itu Allah 274 Allah membicarakan tentang pahala dan keutamaan sedekah. 275 sampai 281 Allah mengatakan bahaya riba. Jadi 14 ayat ngomongin sedekah ya. Kemudian sekitar 7 ayat menjelaskan tentang riba, bahaya riba, dan harus lebih banyak sedekah ketimbang riba mengutangkan yang berbunga. Di akhirnya di ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang di Al-Quran dengan 28 kalimat dan 1 halaman penuh, itu Al-Baqarah 282. Saya sering bahas kalau di awal-awal pembahasan tentang investasi. Itu bicara tentang finansial transaksi, administrasi transaksi dan hukum finansial dalam Al-Quran. Ekonomi bicaranya. Jadi kalau saya membuat satu tafsir atau takwilan, bukan takwil ya, saya satu pemahaman, ternyata Allah itu mengajarkan kita untuk rajin bersedekah, kurangi atau bahkan tinggalkan riba. Saya tidak ekstrim dalam riba ya. Jadi boleh saja, karena orang ada yang mungkin terjebak riba karena sangat butuh, akhirnya jadi tidak dosa. Karena kan ada ayat lain gitu ya. Kalau misalnya memang sangat-sangat butuh dan tidak ada jalan lain ya boleh jadi gitu. Makan bangkai pun bisa jadi halal. Kalau dalam pintu darurat gitu. Gak ada yang ngutangin, gak ada yang membantu ya mungkin itu boleh jadi, ribanya gak masalah. Apa buat dia gak masalah ya. Meskipun harus ditobati misalnya. Nah, ketika Allah 14 ayat bicara sedekah, harus banyak berarti bersedekah. Kurangi riba, pelajari ekonomi. Itu konteksnya dalam Al-Quran. Jadi perbanyak sedekah, kurangi atau bahkan tinggalkan riba, dan pelajari hukum transaksi ekonomi. Karena itu yang jarang dipelajari oleh kaum muslimin, karena itulah kita ekonominya masih banyak dikuasai oleh orang lain. Tapi saya yakin, dan saya sering berinteraksi dengan banyak orang, kalau ada orang muslim yang melek ekonomi, itu jauh ditakuti. Orang muslim melek ekonomi itu jauh ditakuti oleh siapapun, karena menurut mereka, ini orang udah baca Al-Quran dan ayat terpanjangnya diamalkan. Seperti itu Bu Dian, terima kasih. Baik, terima kasih. Suatu pemaparan yang luar biasa. Jadi ada 3 hal yang tadi disampaikan oleh Mang Amsi. Akhir-akhirnya itu yang saya kena banget, Bang. Mang, jadi tinggalkan riba, kemudian perbanyak sedekah, pelajari ekonomi. Wah, ini sungguh luar biasa. Baiklah, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh Mang Amsi sudah bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Gi. Nah, hadirin sekalian, ini masih ada satu lagi yang kita tunggu-tunggu, yaitu season door prize. Nah, ini bagaimana untuk menentukan siapa yang memperoleh door prize hari ini? Karena sebetulnya dalam chat sudah terlalu banyak yang ingin bertanya. Saya pasrahkan semuanya kepada Mang Amsi selaku pihak yang akan memberikan door prize. Semoga ini jadi sedekah yang luar biasa untuk Mang Amsi dan keluarga. Oke. Gimana ini, Bang? Terima kasih Bu Dian. Tadi yang bertanya mungkin nanti boleh ditulis, boleh japri saya
untuk Ya. orang-orang yang saya pilih ya. Jadi Ya, betul. kesini aja. Ini Bu Eka Rufaida. Terima kasih Bu Ya. Eka, itu satu. Yang kedua yang terhormat Pak Lukman. Yang ketiga Pak Sutrisno. Ya tadi ya dari Pacitan. Kemudian Pak Gi. Itu. Oh, jadinya 4 ya sekarang, Jadi bukan 4. Kan 3. tadi niatnya saya 3 sedekah itu. Ya. Tapi sekarang supaya tambah pahalanya jadi 4. Gimana dengan host? Amin. Belum kan saya harus ngasih ke host, ke moderator. Hostnya nanti belakangan. Karena ya kalau sedekah kan jangan nanggung katanya, harus banyak gitu ya. Selama ada. Alhamdulillah. Ya, semoga jadi Ya gitu aja. Nanti mau boleh amal. japri saya ya. Boleh. Amin amin Ya. amin. Ya, jadi sekali lagi untuk Pak Lukman, untuk Pak Sugiarto, kemudian Ibu Eka dan Pak Sutrisno ya. Silakan mencatat nomornya Mang Amsi. Bisa disebutkan Mang karena saya tidak hafal ini. 0819 08 19 1202 1202 5005. 5005. Baik, Iya. terima kasih. Ada di portalnya ya. Ada ya. Oh ya, hadirin sekalian, ini juga apabila hadirin sekalian ingin bertanya lebih lanjut kepada Mang Amsi, silakan langsung chat kepada beliau atau mungkin bisa dilihat YouTube-nya karena beliau ini ternyata adalah seorang YouTuber muda. Bukan YouTuber muda, tetapi anak muda yang YouTuber sekali. Jadi lewat media sosial YouTube beliau menyampaikan ilmunya, berbagi ilmu kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa melihat di situ, menggali lebih dalam lagi ilmu yang dimiliki oleh Mang Amsi ini. Ya, baiklah. Mungkin kita akhiri sampai di sini acara pada pagi hari ini karena kendati kita hari Sabtu, tetapi masih ada rekan-rekan yang harus berangkat ke madrasah sepagi ini. Hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi hadirin sekalian pada acara program kajian keislaman pagi yang diselenggarakan oleh GTK Madrasah Berbagi. Semoga ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita sendiri dan bermanfaat untuk masyarakat. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah menyelenggarakan acara ini sehingga lancar. Baiklah, akhirul kata saya atas nama moderator mengucapkan selamat pagi, selamat berakhir pekan. Apabila ada tutur kata yang salah dari kami semua, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.